Hai, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau share ke teman-teman gimana caranya merawat kitten yang lagi demam. Ini ada si Caca tuh yang lagi kelihatan dia tuh agak lemes ya. Dibandingin hari-hari biasanya, Caca biasanya tuh semangat banget tuh. Yang semangat banget nih si Cukong nih, selalu pengen ikut kalau bikin video. Tahu aja kalau pasti ada makanan basahnya nih si Cukong. Jadi kali ini Caca dia tuh kayak anget gitu badannya. Tuh, gue baru sadarin si Caca ini badannya itu agak anget sekitar tadi siang. Karena biasanya kan gue kontrol untuk kesini kasih makanan basah sehari 1 kali sama colostrum kayak yang di video sebelumnya. Untuk anak-anaknya Ciki kan ada 4 ya kitten ini. Mereka makan basahnya itu nggak pakai mereka kasih vitaminnya itu nggak dicampur sama makanan basah. Persis kayak di video kemarin yang dimana gue kasih colostrum terus langsung dimasukin ke mulutnya ya, nggak pakai air. Jadi kali ini video ini tuh dibuat jam 12 karena udah setengah 12 ya. Hampir jam 12 malam karena gue memang mau nyuapin si Caca ini makan sama dikasih colostrum 1 kali lagi. Nah, kondisi Caca ini tuh dia tuh anget kayak gini, tapi dia nggak pilek, matanya juga nggak, tuh matanya juga nggak apa? Sehat ya. Matanya juga nggak berair banget kan? Bahkan nggak berair ya? Nggak. Matanya nggak berair, tapi badannya tuh panas nih, tuh. Jadi sebaiknya memang untuk kamu yang ada budget lebih, sebaiknya memang ke dokter ya, karena untuk kitten kayak gini, kalau dibawa ke dokter tuh udah bisa dikasih perawatan. Gitu. Tapi karena video kali ini gue mau nyontohin perawatan kitten yang demam, perawatan dari rumah, jadi gue mau share gimana caranya gue. Oke, sebelum gue share gimana caranya, gue mau jelasin dulu sedikit. Kalau sepengalaman gue, kondisi kitten yang demam tanpa dia flu, tanpa dia pilek, biasanya itu lebih mengkhawatirkan dibanding dia itu nggak demam tapi dia flu sama pilek. Kalau kitten yang demam biasanya tuh malah kita suka nggak sadar dia demam kecuali kita perhatiin behaviornya, ya kan? Jadi karena setiap hari itu gue selalu pegang badan si kucing untuk dikasih colostrum, langsung dimasukin ke mulutnya. Si Cukong, kenapa sih dikira ngajak main ya? Jadi kerasa gitu waktu tadi siang aku pegang kok badannya tuh kayak panas gitu, beda sama 3 saudaranya yang lain gitu kan, dan dia tuh kelihatan tiduran aja, yang lain pada main, si Caca ini tiduran. Walaupun alhamdulillahnya si Caca ini masih mau makan makanan basah sendiri ya, jadi nggak dispuit, nggak dipaksa untuk makan makanan basahnya sendiri. Tapi untuk makan kering, gue juga nggak tahu dia makan kering atau enggak. Soalnya si Caca kan ini kan dilepas ya, Iya. Dilepas, makanan kering ada di situ, jadi gue nggak perhatiin dia tuh makan atau enggak, kecuali si Caca ini tuh di kandang. Sebaiknya memang di kandang kalau kamu nggak rutin untuk ngerawat anak-anak, tapi karena aku kan memang kerjaan juga ada di rumah kan ya, jadi bisa dari pagi atau sore dan malam kayak gini, gue merhatiin si Caca. Yang penting kalau ada anak kucing yang lagi demam, itu dia dekat dengan tempat makan dan tempat minum. Jadi tujuannya dia di kandang tuh kayak gitu. Bukan biar dia nggak main jauh-jauh, karena kalau kucing demam kayak Caca ini, apalagi kitten, dia akan malas untuk main, dia akan malas jalan-jalan jauh. Diam gitu. di tempat gitu. Diam ya? di tempat gitu. Makanya di sini kamu bisa shoot ke situ. Nih, ini gue siapin. Ini sebenarnya litter box ya. Ini sebenarnya kotak pasir. Tapi ini kita taruhin anduk. Jadi Caca tuh gue taruh di sini. Tuh. Jadi kenapa gue taruh di sini? Biar dekat sama makanan keringnya. Nih. Ya kan, jadi sama aja kayak Caca itu di kandang. Dia kalau mau makan, kalau mau pup, deket sama tempat angetnya dia. Jadi video kali ini, ya, ini udah gue siapin colostrum. Biasanya colostrum ini sehari 1 kali. Ya, sehari 1 kali. Tapi karena Caca lagi demam, jadinya sehari 2 kali. Tadi siang udah gue kasih, sekarang malam ini gue kasih lagi. Karena si Caca ini dari awal dia belajar minum colostrum, itu udah dibiasain nggak dicampur sama makanan basah, jadi gue akan tetap pakai metode itu untuk Caca. Tuh. Nggak dilepehin sama Caca, nggak keselak juga karena bubuk, karena dipakainya di ujung lidah ya, jadinya si Caca ini tuh nggak keselak. Kelihatan ya, kamu biasa ngeliat Caca
Ini terus dia lemes kayak gini ya. Biasanya tuh main terus gitu ya. Lompat-lompat gitu. Yang lain pada main, kayak tadi Cukong ngajak main, dia diem aja kan. Iya. Si Caca ini kan gue kasih kolostrum ya, tapi buat kamu yang di rumah tuh nggak ada kolostrum, itu bisa pakai susu kucing. Tapi yang perlu gue ingetin di sini, kalaupun dikasih susu kucing, itu pastiin si anabulnya itu minum sendiri. Semoga walaupun dia demam, dia tetap mau minum sendiri pakai susu. Itu juga kalau sebelumnya dia biasain minum susu kucing. Caca dan saudara-saudaranya itu kan udah hampir jarang ya nyusunya karena Ciki aja tuh udah main keluar jam 12 aja, sekarang Ciki nggak ada kan, kita nggak tahu dia lagi ada di mana, jadi dia jarang nyusu. Kenapa gue rutinin kolostrum atau susu kucing. Nah, gimana kondisinya kalau dia lagi demam kayak gini tapi dia nggak mau minum susu yang cair, ya itu jangan di-spuit. Susunya tuh jangan di-spuit, usahain jangan di-spuit. Kalau gue selalu khawatir kalau kucing itu di-spuit pakai cairan. Soalnya takutnya tersedak, karena pengalaman sebelumnya pernah tersedak juga rata-rata. Jadi kalau pakai susu kucing pun, itu usahakan cari susu kucing yang bubuk. Ya, yang kayak kolostrum gini kan bubuk kan. Metode pemakaiannya itu bisa dengan kayak tadi, bubuk susunya atau kolostrumnya dikasih langsung ke mulut kucingnya atau dicampur sama makanan basah. Nah, sekarang Caca ini mau gue kasih makanan basah untuk yang kedua kalinya. Biasanya kalau kucingnya sakit kayak Caca gini, ini biasanya sehari 3 kali. Tapi karena kita baru tahu tadi siang ya, Caca ini badannya anget, jadinya ini baru yang kedua kali. Kalau besok itu dari pagi kita kasihnya, pagi, siang atau sore dan malam. Ini jam setengah 12 malam, hampir jam 12, gue kasih lagi. Ini kita perhatiin ya. Tuh. Alhamdulillah Caca masih mau makan basah sendiri tuh. Jadi makanan basah ini bisa dicampur sama kolostrum juga. Kalau memang metode kamu itu ngasih vitaminnya itu dicampur sama makanan basah. Tuh. Yang perlu gue ingetin sekali lagi, kasih makanan basahnya pun yang super lembut. Kalau makanan basah yang lembut yang ada di sini tuh ada 3, Royal Canin Recovery, Royal Canin Mother and Baby atau Royal Canin Winning, sama satu lagi untuk alternatif yang lebih murahnya, gue pakai Super Cat Baby Kitten. Ini aku mau tambah sedikit nih buat Caca, tuh, mumpung dia masih mau makan. Tadi kan lemes nih, pas ada makanan basah. Jadi semangat. Jadi semangat. Kamu sabar ya, Caca dulu yang lagi sakit. Oh iya, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang kittennya itu demam juga, tapi disertai sama mencret, itu boleh nggak sih dikasih pakai susu cair gitu? Atau harus susu bubuk yang dipakein makanan basah? Kalau yang penting tuh nggak di-spuit ya. Balik lagi yang penting dia mau minum sendiri. Apalagi kalau sebelumnya udah terbiasa minum susu kucing, artinya pencernaan dia tuh nggak kaget. Kayak Caca gini, gue kan kasih kolostrum, aku kan kasih kolostrum ini dari sebelum dia sakit ya, udah cukup lama. Jadi walaupun si Caca ini lagi demam, gue kasih kolostrum itu pencernaannya udah terbiasa. Di Kotak Pasir pun sebelum gue buat video ini, gue cek itu nggak ada pup yang mencret. Paling agak lembek sedikit aja. Tapi itu juga nggak tahu pupnya Caca atau bukan, karena satu kotak pasir ini untuk rame-rame, Caca nggak di kandang. Tapi kalau gue perhatiin, ini nggak mencret. Biasanya kan kalau mencret itu dari sini aja udah kecium ya. Pantatnya udah agak basah juga biasanya kalau habis pup gitu. Iya. Terus juga udah kecium deh pokoknya. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang memang kucingnya itu mencret dan sebelumnya udah dikasih udah terbiasa minum susu, itu nggak apa-apa dikasih lagi. Soalnya kalau kucing yang diare itu biasanya, nih kamu bonus. Biasanya dia jadi dehidrasi kalau dia mencret, apalagi kalau dia jarang minum, ya kan? Dengan dia masih mau minum sendiri, minum susu sendiri, itu akan ngebuat si kucing itu jadi nggak dehidrasi. Itu penting juga, karena kalau kucing dehidrasi itu apalagi kitten ya, itu bisa menyebabkan kematian dan membuat itu lebih parah lah kondisinya. Jadi minumannya juga harus dikontrol gitu ya, dia banyak minum atau enggak gitu. Terus dia udah terbiasa minum susu kucing atau enggak gitu kalau dia lagi demam gitu ya. Minum juga nggak bisa dipaksain kan, nggak bisa di-spuit juga kan. Makanya metodenya tempat si Caca nanti istirahat itu dekat sama tempat makan dan tempat minumnya.
Terus juga kita kasih Caca itu makan makanan basah. Itu si Ciki. Baru nyamperin. Jadi kalau dikasih makanan basah, itu kan makanan basah itu kan pasti ada campuran airnya kan. Iya. Walaupun si Caca ini minumnya sedikit, dia makannya tuh 3 kali sehari makan makanan basah. Jadi insya Allah ya tetap ngebantu si Caca juga yang ngebuat dia berani jalan ke tempat minumnya untuk minum dan makan kering. Walaupun nanti setelah dia sembuh dia jadi terbiasa makan makanan basah. Nanti dilatih lagi untuk tidak terbiasa makan makanan basah. Jadi cuma sehari sekali dan cuma sedikit kalau udah sembuh. Ya, kalau masih sakit kayak gini ya udah. Nih, lihat deh. Ini kelihatan banget kan kucing lemes yang makanan ada di sini, dia tuh diem aja. Iya, dia diem aja. Kenapa, Caca? Tuh. Nah, ini kan Caca kalau habis makan basah, itu takutnya dia belepotan terus jadi kering, kerak gitu. Itu tetap masih mandi kering atau nggak dimandiin kering sama sekali? Karena kan nggak mungkin juga kalau harus mandi basah gitu kan. Oke, jadi di usia mereka kan baru 2 bulan, Caca dan saudara-saudaranya. Biasanya tuh kucing yang udah 2,5 bulan, gue udah mulai mandiin mereka. Tapi untuk keempat anaknya Ciki, termasuk Caca, ini belum ada kesempatan untuk mandiin mereka. Dan kondisi kayak Caca gini, kalaupun dia kotor, nggak mungkin gue mandiin. Walaupun itu pakai air hangat, karena Caca ini lagi sakit. Jadi nggak boleh dimandiin. Biasanya kucing yang lagi demam kayak gini nih, kalau dia mencret, dia kan pasti kotor tuh. Iya. Ya kan, biasanya kupingnya juga jadi kotor tuh. Ya kan? Badannya juga jadi kotor karena dia tuh jadi jarang jilat-jilat. Kalau kucing sakit tuh kayak gitu. Iya ya, dia jadi jarang jilat-jilat. Dia jadi jarang jilat-jilat. Tapi kalau dibiarkan dia kotor, nanti itu akan ngeganggu dia, ngeganggu nafsu makannya juga. Dia juga jadi nggak nyaman juga. Makanya kalau untuk kucing yang lagi sakit kayak Caca gini, jangan dimandiin, tapi istilahnya mandi kering. Mandi kering tuh biasanya semua area badannya itu dilap pakai tisu basah khusus untuk hewan, untuk kucing atau anjing, atau tisu basah bayi. Tapi karena Caca lagi sakit, jadi istilahnya itu bukan mandi kering, tapi dilap di bagian yang kotornya aja. Misalkan dia mencret, terus sampai sini-sini nih, itu dilap di bagian belakangnya aja, nggak usah di semuanya. Tapi berhubung alhamdulillah Caca ini masih bagus-bagus aja badannya, tuh nggak kotor. Lihat, tuh nggak kotor. Bahkan pantatnya pun udah bersih banget ya. Coba kita cek kupingnya, kotor biasa, normal. Jadi cuman butuh disisirin aja. Matanya juga dia nggak sakit ya? Enggak. Caca. Makanya tadi aku bilang kan, kucing kitten yang sakit demam tanpa ada flu, tanpa ada pilek, itu kadang lebih mengkhawatirkan. Karena mengkhawatirkan bukan karena apa ya? Karena nggak kelihatan gitu. Kalau nggak kita bedang, gitu iya. Ya? Kayak di Kecuali sini kalau kan, dibawa ke dokter ya, iya. dicek gitu. Apalagi kalau di sini banyak kucing, ya. Di sini ada banyak kucing. Biasanya kalau kamu punya banyak kucing itu nggak kepegang semuanya setiap hari, ya kan? Makanya di sini aku kan kasih makanan basah atau campur vitamin kan masih megang badannya nih. Jadi ketahuan mana yang jamuran, mana yang demam kayak si Caca ini gitu. Caca Jadi aja ketahuan pas kamu itu ngasih itu ya, vitamin. Kabur. Ih Caca hebat. Abis dikasih makan basah punya semangat baru. Tapi nggak tahu nih, ini jangan senang dulu karena badannya masih panas. Siapa tahu dia lari bukan karena sehat. Panik. Karena tadi ada suara kresek-kresek dari ada suara plastik gini, gitu. ya kan? Oh iya tuh. Nah, ini kondisinya Caca kan sehat-sehat aja. Jadi nggak perlu bukan sehat, dia emang lagi enak badan, cuman nggak kotor. Tapi area matanya ini nggak apa-apa kalau mau dibersihin. Walaupun tuh dia panik nih. Dia panik. Ya, kalau area mata, telinga itu masih nggak apa-apa, yang disisirin tuh badannya aja. Jadi kalau mandi kering kan sampai badan-badannya, ya kan? Tapi ini nggak sampai badan-badannya, badannya cuma disisirin aja. Berarti kamu ngeceknya itu kayak mata, telinga, terus pantatnya gitu ya. Takutnya dia mencret juga gitu ya. Udah, makannya udah, kolostrum juga udah, ini masih sisa. Ini mau gue kasih ke anak-anak di ruangan kucing tuh karena udah nunggu di depan. Sekarang saatnya Caca istirahat dulu. Ayo kita taruh Caca di tempat yang dia di nyaman. rumahnya dia. Punya rumah baru. Nih, Caca istirahat. Ciki jagain Caca nih ya. Nah, Caca di sini. Tuh bayangin kalau nggak ada ini, dia tuh kalau ngumpet kucing sakit itu bisa ke dalam-dalam situ tuh.
Ya Tapi kan? itu Ciki mau ngejilatin ya. Nah bagus. Karena mungkin Cacanya nggak mau ngejilat-jilat sendiri kali ya. Induknya tahu kok kalau ada anak yang sakit, dia tuh pasti ngejilatin kayak gitu. Dia tahu kok. Tuh. Oke, segitu dulu kali ya video kali ini bareng sama Caca. Sehat selalu ya Caca. Oke, semoga video kali ini membantu. Selamat tahun baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.